Pernahkah satu kabar kecil mampu mengubah hasil panen satu desa? Atau menjadi pembeda antara petani yang untung dan petani yang sekedar bertahan? Hari ini, ada kabar yang tidak banyak orang tahu. Kabar yang mungkin bisa membuat biaya produksi Anda turun, meningkatkan hasil panen, bahkan mengubah cara Anda bertani mulai musim ini. Harga pupuk resmi turun hingga 20%. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar diskon. Ini bukan sekedar turun harga sementara. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa ada peluang besar yang akan terbuka. Sinyal bahwa petani yang cepat melihatnya bisa bergerak lebih maju dari yang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa pupuk turun cukup drastis? Dan bagaimana caranya petani bisa memanfaatkan momentum ini agar panen melimpah? Semua jawabannya ada di video ini. Dan Anda termasuk orang yang beruntung karena mendengarnya lebih awal. Harga pupuk adalah salah satu harga paling stabil dan jarang bergerak turun. Jadi, ketika muncul kabar penurunan hingga 20%, itu artinya ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Ada beberapa faktor yang membuat ini mungkin. Pertama, perbaikan rantai distribusi pupuk subsidi. Pemerintah melihat banyak ketidaktepatan distribusi. Setelah sistem dirapikan, biaya logistik menurun, harga bisa ikut turun. Kedua, kondisi pasar global sedang stabil. Beberapa bahan baku pupuk mengalami penurunan harga di pasar internasional. Pabrik dalam negeri bisa produksi lebih murah. Ketiga, penambahan kapasitas produksi nasional. Semakin banyak pabrik dalam negeri, semakin stabil pasokan. Ketika pasokan aman, harga ikut turun. Keempat, kebijakan dorongan peningkatan produksi pangan nasional. Pemerintah ingin harga pangan stabil, maka pupuk harus lebih terjangkau. Penurunan ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi besar dalam membangun ketahanan pangan Indonesia. Sekarang, mari bicara soal HY-nya. Apa efek turunnya pupuk terhadap modal dan keuntungan petani? Pupuk adalah salah satu komponen biaya terbesar. Ketika harga turun 15 hingga 20%, maka 1. Total modal produksi per musim menurun. 2. Petani bisa menambah luas tanam tanpa menambah beban biaya. 3. Sisa modal bisa dialihkan untuk beli benih unggul. 4. Margin keuntungan otomatis melebar. 5. Resiko gagal panen karena kekurangan nutrisi semakin kecil. Bayangkan, bila sebelumnya Anda mengeluarkan Rp1.000.000 untuk pupuk, sekarang hanya perlu Rp800.000. Jika dalam 1 tahun Anda menanam 3 kali, Anda menghemat Rp600.000 hanya dari satu jenis biaya. Penghematan kecil, tapi dampaknya besar sepanjang tahun. Turunnya harga pupuk bukan alasan untuk boros. Petani cerdas akan bertindak strategis, bukan impulsif. 1. Fokus pada kualitas pemupukan, bukan kuantitas. Pupuk bukan soal banyaknya, tapi ketepatan waktunya. 2. Buat turunnya harga pupuk bukan alasan untuk boros. Petani cerdas akan bertindak strategis, bukan impulsif. 1. Fokus pada kualitas pemupukan, bukan kuantitas. Pupuk bukan soal banyaknya, tapi ketepatan waktunya. 2. Buat jadwal pemupukan yang presisi. Masa vegetatif dan generatif memiliki kebutuhan berbeda. 3. Gunakan pupuk tambahan untuk mengejar hasil maksimum. Karena harganya turun, Anda bisa memperbaiki kualitas tanah atau menambah nutrisi yang dulu terasa mahal. 4. Sisa modal bisa dialihkan ke peningkatan hasil. Mulsa, pestisida organik, benih unggul, irigasi kecil. Momentum ini harus dipakai untuk memperbaiki sistem bertani, bukan hanya membeli lebih banyak pupuk. Pengelolaan lahan bukan hanya rutinitas, tetapi fondasi dari seluruh hasil panen Anda. Dan ketika harga pupuk turun, justru ini saat terbaik untuk memperbaiki struktur dan strategi lahan
agar setiap butir pupuk bekerja maksimal. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak petani. Tanah tidak butuh pupuk banyak. Tanah butuh pupuk yang tepat. Dan tepat itu artinya 3 hal. Tepat waktu, tepat dosis, dan tepat kebutuhan. Mari kita uraikan strategi yang membuat lahan Anda jauh lebih efektif dan hemat. 1. Terapkan pemupukan bertahap, split application yang benar-benar terukur. Banyak petani melakukan split application, tapi tidak teratur jadwalnya. Akibatnya pupuk menjadi boros dan hasil tidak maksimal. Dengan pupuk turun harga, Anda bisa menyusun jadwal yang lebih presisi. Minggu 1, pupuk dasar. Minggu 3-4, pupuk susulan 1. Minggu 6-7, pupuk susulan 2. Masa generatif, pupuk tambahan sesuai kebutuhan komoditas. Ini membuat nutrisi terserap sempurna, tidak terbuang oleh hujan, dan akar tumbuh lebih kuat. 2. Kombinasi pupuk organik plus kimia wajib diterapkan sekarang. Pupuk lebih murah, tapi tanah tidak boleh dimanjakan. Tanah yang sehat adalah tanah yang diberi makan dengan seimbang. Dengan harga pupuk turun, Anda bisa menambah pupuk kandang matang untuk memperbaiki struktur tanah, mengurangi ketergantungan pupuk kimia dosis tinggi, menjaga tanah tetap hidup dengan mikroba aktif, menghemat penggunaan pupuk kimia untuk jangka panjang. Ingat, pupuk kimia memberi makan tanaman, pupuk organik memberi makan tanah. Keduanya harus seimbang untuk panen besar. 3. Periksa pH tanah minimal 1 kali per musim. Ini bagian yang paling sering diabaikan. Padahal, pH adalah kunci besar kenapa pupuk bisa bekerja atau tidak. Jika pH terlalu asam atau basa, pupuk hilang, tanaman tidak menyerap nutrisi, modal terbuang tanpa hasil. Dengan pupuk turun harga, manfaatkan momen ini untuk membeli alat pH murah Rp30–50.000, melakukan pengapuran jika tanah terlalu asam, dan menambahkan kompos jika tanah terlalu basah. Menjaga pH di level ideal 5,5–6,5 bisa meningkatkan produktivitas hingga 30–40% tanpa biaya besar. Sistem air harus lebih efisien. Banyak petani lupa bahwa air bisa merusak pupuk jika tidak diatur. Pupuk murah bukan alasan untuk membuang-buangnya secara sia-sia karena sistem air buruk. Gunakan strategi irigasi tata sederhana, furrow irrigation, alur kecil di tengah bedengan, penampungan air hujan, dan penyiraman pagi dan sore, bukan siang panas. Setiap tetes air harus membantu, bukan menghilangkan nutrisi dari pupuk. 5. Penyiangan harus dilakukan lebih cepat dan lebih rutin. Gulma adalah pencuri nutrisi terbesar di lahan. Jika pupuk turun harga, maka seharusnya nutrisi jatuh ke tanaman, bukan nutrisi jatuh ke gulma. Lakukan penyiangan awal sebelum gulma tinggi, penyiangan kedua setelah pemupukan susulan, dan penutupan tanah, mulsa organik atau plastik jika memungkinkan. Gulma yang dibiarkan seminggu saja dapat mengurangi hasil panen hingga 15–20% tanpa tambahan pupuk. 6. Bedengan, jarak tanam, dan alur air harus kembali dievaluasi. Ini yang membuat petani modern unggul. Mereka tidak hanya menanam, mereka menata lahan. Dengan biaya pupuk yang lebih ringan, Anda bisa membuat bedengan lebih tinggi untuk mencegah jamur, mengatur jarak tanam agar tidak rebutan nutrisi, memperbaiki alur air agar tidak tergenang, dan mengurangi risiko penyakit akar. Tanaman yang diberi ruang cukup akan menghasilkan panen yang jauh lebih besar tanpa tambahan pupuk. 7. Lahan kecil bisa menjadi lahan produktif, asal sistemnya benar. Banyak petani merasa minder karena lahan kecil, padahal lahan kecil justru lebih mudah diatur, lebih mudah dirawat, lebih mudah disesuaikan. Dan dengan pupuk lebih murah, lahan kecil bisa menjadi lahan percobaan, lahan intensif, lahan rotasi tanaman, dan lahan premium untuk hasil terbaik. Lahan kecil bukan kelemahan. Lahan kecil adalah mesin produksi yang lebih presisi. Petani yang sukses hari ini bukan lagi sekadar mereka yang kuat bekerja, tapi mereka yang kuat membaca perubahan. Bertani sudah berubah, dunia pangan bergerak cepat, cuaca berubah, pasar berubah, teknologi berubah. Dan satu-satunya cara agar petani tetap maju adalah berubah bersama perubahan itu.
Petani modern selalu memulai dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana aku bisa membuat satu lahan kecil menghasilkan lebih banyak? Mereka tidak lagi hanya fokus pada luas lahan, tapi pada ilmu yang diterapkan di lahan itu. Mereka memahami bahwa pupuk bukan sekadar taburan, tapi strategi nutrisi. Tanah bukan hanya media tanam, tapi aset jangka panjang. Benih bukan sekadar bibit, tapi awal dari masa depan panen. Air bukan sekadar siraman, tapi penentu kualitas hasil. Petani modern juga mulai meninggalkan pola pikir lama, seperti yang penting tanam, nanti panen pasti ada. Kalau gagal panen ya sudah, itu nasib. Mereka mengganti pola pikir itu dengan setiap keputusan kecil akan menentukan hasil akhir. Setiap musim harus lebih baik dari musim sebelumnya. Ilmu lebih penting daripada alat mahal. Dan inilah kuncinya. Petani modern berani mencatat. Karena tanpa catatan, petani tidak pernah benar-benar tahu apa yang berhasil dan apa yang gagal. Ketika pupuk turun harga, petani modern langsung berpikir, berapa biaya yang bisa dihemat? Berapa hasil tambahan yang bisa dikejar? Bagaimana meningkatkan kualitas komoditas? Dan apa strategi jangka panjang yang harus diperkuat? Ini bukan soal mengikuti tren. Ini soal menjadi pemimpin di desa sendiri. Menjadi petani yang tidak hanya ikut menanam, tapi ikut menentukan arah masa depan pertanian keluarga. Dalam dunia pertanian, perubahan adalah hal paling pasti. Namun yang jarang kita sadari adalah setiap perubahan selalu membawa peluang baru. Harga naik, peluang muncul. Harga turun, peluang muncul. Cuaca berubah, peluang muncul. Yang hilang hanyalah kesempatan bila petani tidak mampu melihatnya. Ketika pupuk turun 20%, petani yang peka langsung memahami. Ini bukan sekedar kabar baik. Ini adalah kesempatan untuk menyusun ulang strategi produksi. Mereka tahu bahwa biaya produksi yang lebih rendah berarti margin keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi peluang tidak berhenti di situ. Penurunan harga pupuk bisa berarti kesempatan memperbaiki kesuburan tanah selama satu musim penuh, kesempatan menambah komoditas baru tanpa menambah modal besar, kesempatan membuat pola tanam intensif yang lebih menguntungkan, kesempatan menaikkan kualitas panen menjadi standar premium, kesempatan menjaga stok pakan, pupuk, dan nutrisi untuk jangka panjang. Namun peluang terbesar dari perubahan ini adalah sesuatu yang jarang dibicarakan. Kesempatan untuk memperbaiki disiplin bertani. Karena ketika pupuk mahal, petani sering memupuk seadanya. Tanaman kurang nutrisi, panen rendah, tanah rusak pelan-pelan. Ketika pupuk turun, petani punya peluang untuk memupuk tepat waktu, tepat dosis, dan tepat kebutuhan. Inilah yang membuat panen bisa melonjak tanpa menambah luas lahan. Peluang terbesar bukan pada harganya, tapi pada disiplin dan strategi baru yang lahir dari perubahan itu. Dan jika ada satu hal yang selalu dimiliki petani sukses, itu adalah kepekaan membaca perubahan sebelum orang lain menyadarinya. Untuk memaksimalkan penurunan harga pupuk, Anda memerlukan perencanaan jangka panjang. Berikut langkah yang bisa diterapkan. Tentukan target tanam 3 musim ke depan. Hitung ulang biaya produksi berdasarkan harga pupuk terbaru. Buat SOP pemupukan baru yang lebih efisien. Rancang rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Tingkatkan kualitas hasil agar bisa masuk pasar premium. Gunakan aplikasi catatan usaha tani sederhana untuk evaluasi. Awasi tren pasar untuk menentukan komoditas paling menguntungkan. Strategi tanpa catatan akan hilang. Catatan tanpa strategi tidak akan berkembang. Gabungkan keduanya, maka Anda punya sistem. Di balik kabar turunnya harga pupuk, tersimpan pesan kehidupan yang jauh lebih dalam. Bahwa kadang, kesempatan besar datang dalam bentuk yang sederhana. Tidak heboh, tidak ramai, tidak terlihat mewah. Tapi bagi orang yang siap, kesempatan kecil itu bisa mengubah masa depan. Menjadi petani bukan pekerjaan kecil. Anda mengurus tanah, mengurus kehidupan,
mengurus sumber pangan untuk seluruh keluarga dan bahkan bangsa. Dan hari ini, Anda sedang memegang sebuah momen penting. Momen yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Momen ketika biaya turun, risiko menurun, dan peluang meningkat. Gunakan ini. Perbaiki cara bertani Anda, bangun strategi yang lebih matang, belajar sedikit lebih dalam dari musim sebelumnya, ambil keputusan yang lebih berani dari tahun lalu. Karena inilah kenyataannya. Masa depan pertanian keluarga Anda tidak ditentukan oleh besar kecilnya lahan, tetapi oleh besar kecilnya keberanian Anda mengambil langkah hari ini. Jika Anda mendengar video ini sampai akhir, itu berarti Anda adalah tipe petani yang berbeda. Petani yang mau belajar, petani yang mau berubah, petani yang tidak menunggu nasib tapi menciptakan nasib. Dan saya percaya, masa depan yang lebih makmur sedang menunggu Anda. Selamat menyambut musim tanam baru, selamat menyambut hasil panen yang lebih melimpah, dan selamat menjadi bagian dari generasi baru petani Indonesia yang tidak hanya bekerja di tanah, tetapi membangun masa depan lewat tanah yang dirawat dengan ilmu dan hati.